Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi mengenai produksi ujaran. Saya Lia Fitriani sebagai pemateri kedua, lalu ada Novia Dwi Payanti sebagai pemateri pertama, dan ada Vicky Putra Pradana. Selamat menyimak. Produksi ujaran. Produk memiliki arti suatu kegiatan untuk menghasilkan sesuatu secara alami. Sedangkan ujaran, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti kalimat atau bagian kalimat yang dilisankan. Produk bahasa memerlukan memori episodik dan memori semantik, terutama jika sesuatu yang ingin disampaikan berkaitan dengan pengalaman. Lalu berikutnya adalah langkah umum dalam produksi ujaran. Langkah umum dalam produksi ujaran dibagi menjadi 4. Yang pertama, tingkat pesan. Tingkat pesan di mana pesan atau kata yang ingin disampaikan diproses pada tingkat pesan ini, sehingga penutur mengumpulkan nosi-nosi yang akan disampaikan. Contoh, Tutik sedang menyuapi anaknya. Maka nosi-nosi yang dapat dikumpulkan penutur diantaranya adalah dia perempuan, dia sudah menikah, dia memiliki anak, dia sedang melakukan perbuatan tersebut berupa menyuapi anak. Yang kedua, tingkat fungsional, di mana bentuk leksikal dipilih lalu diberi peran dan fungsi sintaksis. Dalam tingkat fungsional ada 2 hal proses yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pemilihan bentuk leksikal yang tepat atau sesuai dengan apa yang ingin disampaikan, dan informasi gramatikal berdasarkan bentuk-bentuk leksikal yang ingin disampaikan. Contoh, Tutik sedang menyuapi anaknya. Kata tutik diketahui sebagai seseorang melakukan perbuatan. Perbuatannya menggunakan verba menyuapi. Sedangkan anaknya berperan sebagai resipien. Lalu, yang kedua itu harus memperhatikan, harus memberikan fungsi-fungsi pada kata-kata yang telah dipilih. Contohnya, pada kalimat sebelumnya yaitu Tutik sedang menyuapi anaknya, yaitu kata Tutik berperan sebagai subjek, lalu kata anaknya berperan sebagai objek. Yang ketiga, tingkat posisional, di mana konstituen diberlakukan dan afiksasi dilakukan. Contohnya, Tutik sedang menyuapi anaknya. Di sini, kata sedang bertautan dengan menyuapi. Begitu kata imbuhannya bertautan dengan anak. Lalu, pada verba menyuap itu harus ditambah dengan sufiks i, sehingga menjadi sebuah kalimat yang tepat. Lalu yang keempat ada tingkat fonologi, di mana struktur fonologi ujaran diwujudkan. Kita ambil contoh dari kalimat sebelumnya, yaitu Tutik sedang menyuapi anaknya. Kata Tutik di sini sudah memenuhi penerapan fonotatik bahasa. Lain halnya jika kata Tutik diganti dengan ketuek atau kata lainnya, maka itu tidak akan bisa memenuhi unsur fonotatik. Saya akan menjelaskan materi mengenai rincian produksi ujaran. Nah, dalam memproduksi ujaran, orang akan memulai dari perencanaan mengenai topik yang akan diujarkan. Lalu, turun ke kalimat yang akan dipakai, dan selanjutnya turun lagi ke konstituen yang akan dipilih. Nah, setelah itu, barulah masuk ke pelaksanaan dari apa yang akan diujarkan. Nah, dalam produksi ujaran ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu produksi wacana dialog dan produksi wacana monolog. Nah, dalam produksi wacana dialog terdapat 4 unsur yang meliputi, pertama ada personalia. Nah, pada unsur ini
harus ada minimal 2 partisipan, yaitu pembicara dan interlokutornya, atau orang yang diajak berbicara. Nah, yang kedua, unsur latar bersama. Nah, unsur ini merujuk pada anggapan bahwa baik pembicara maupun interlokutornya sama-sama memiliki prasuposisi dan pengetahuan yang sama. Selanjutnya, yang ketiga ada unsur perbuatan bersama. Artinya bahwa baik pembicara maupun interlokutornya melakukan perbuatan yang pada dasarnya memiliki aturan yang mereka ketahui bersama. Dan yang terakhir, terdapat unsur kontribusi. Nah, unsur ini memiliki 2 tahap. Yang pertama, tahap presentasi, di mana pembicara menyampaikan sesuatu untuk dipahami oleh interlokutornya. Dan selanjutnya, ada tahap pemahaman, di mana interlokutornya telah memahami apa yang disampaikan oleh si pembicara. Dan yang kedua ada wacana monolog. Nah, berbeda dengan wacana dialog, wacana monolog ini umumnya mempunyai 1 partisipan, yaitu orang yang berbicara atau orang yang menulis itu sendiri. Jadi wacana seperti ini tidak memiliki aturan yang sama dengan aturan untuk wacana dialog. Lalu terdapat perencanaan produksi kalimat. Nah, setelah mengetahui apa yang akan kita sampaikan, maka kita sampai pada perencanaan produksi kalimat. Nah, menurut Clark, terdapat 3 kategori yang perlu diproses, yaitu muatan proposisional, muatan ilokusioner, dan struktur tematik. Nah, dalam muatan proposisional, pembicara menentukan proposisi apa yang akan dia katakan. Dalam proses ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya pemilihan peristiwa atau keadaan. Dan selanjutnya terdapat muatan ilokusioner. Nah, setelah muatan proposisional itu ditentukan, pembicara menentukan muatan ilokusionernya, yakni makna yang disampaikan akan diwujudkan dalam kalimat yang seperti apa. Nah, di sini peran tindak ujaran pun muncul. Dan yang terakhir terdapat struktur tematik. Nah, struktur ini berkaitan dengan penentuan berbagai unsur yang dihubungkan dengan fungsi gramatikal atau semantik dalam kalimat. Pembicara menentukan mana yang akan dijadikan objek atau subjek. Nah, dalam pemilihan ini akan menentukan apakah kalimat yang akan digunakan itu kalimat aktif atau kalimat pasif. Dan selanjutnya terdapat perencanaan produksi konstituen. Nah, setelah perencanaan produksi kalimat itu dibuat, turunlah si pembicara ke tataran konstituen yang membentuk kalimat itu. Di sini dipilihlah kata yang maknanya tepat sesuai dengan apa yang dikehendaki. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara komprehensi dan produksi. Suatu kata dapat diproduksi apabila telah ada komprehensi sebelumnya. Karena itu, masalah produksi tidak dapat dilepaskan dari komprehensi. Nah, pada komprehensi, orang menerima input yang kemudian disimpan di dalam memori. Nah, produksi kata yang disimpan tersebut dicari kembali untuk kemudian dapat diujarkan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.